Perjalanan ke Bulan karangan Jules Verne. Bagian kedua. Arden, lemparkan Luna sesuai dengan perintahku. Setelah jendela terbuka, dengan cepat Arden melemparkan Luna keluar. Up. Semoga nasibku tidak seperti Luna. Sesudah peluru melesat selama 54 jam. Lihat. Bumi. Bulat seperti buah jeruk. Mudah-mudahan kita bisa pulang. Alangkah kecilnya. Luna dan peluru meluncur ke bulan. Lihat. Ada meteor lagi. Hitam. Meteor hitam. Anjing. Betul bangkai Luna. Mengapa ikut kita? Dia terseret atau tertarik peluru kita? Aku tahu. Di angkasa tidak ada udara, maka dua benda jatuh bersama-sama. Betul. Daerah ini hampa udara. Sekarang peluru itu dekat bulan. 18 jam lagi kita sampai di bulan. Kita berada di belahan utara. Orang-orang yang menunggu di bumi gelisah. Tak ada harapan bagi penjelajah angkasa. Peluru itu berubah arah, mereka tak akan dapat mendarat di bulan. Pak Marston, apa ada berita lagi? Bagaimana kabar dari Cambridge? Maaf, saya juga tidak tahu. Hanya jika mereka bisa kembali, baru kita tahu. Sementara itu, Barbican dan kawan-kawannya sangat gembira. Barbican, apa yang aneh bila kita ada di lunak hampa udara? Pertama, kalau kita meletakkan gelas di atas kepala, gelas itu tak akan jatuh ke kaki. Gelas itu tetap di situ. Kedua, pada waktu kita bebas dari gaya tarik bumi, peluru akan tergoncang dan kita akan terpelanting. Waspadalah. Simsalabim, aku akan main sulap. Betul. Gelas itu tak mau jatuh. Padahal berisi air. Ardan, Nikel, waspadalah. Sebentar lagi ada goncangan hebat. Waktu peluru bebas dari gaya tarik bumi. Opa, Oma tolong. Mati aku. Aduh. Ampun. Ampun. Sebentar lagi kita memasuki medan gaya tarik bulan dan goncangan berhenti. Au! Sejam kemudian keadaan normal. Untung aku tadi menyebut Opa dan Oma. Aduh, kepalaku benjol. Di bulan semua benda 6 kali lebih ringan dari bumi. Tapi di Jupiter, topimu beratnya lebih dari 10 kg. Untuk mengangkat tangan harus memakai katrol. Tiba-tiba wajah Barbican berubah serius. Celaka. Peluru benar-benar salah arah. Seharusnya peluru kita turun tepat di tengah dataran itu. Kenapa? Meriam itu salah tembak. Kita takkan bisa mendarat. Betul, peluru itu meluncur terus. Padahal seharusnya mendarat di tempat ini. Wah, celaka. Perjalanan kita gagal. Kenapa Barbican sampai terjadi begini? Karena meteor terbakar itu. Itulah yang mengubah arah peluru. Oh, saya kecewa sekali. Tidak ada sebab lain. Ada. Daya luncur peluru terlalu kuat, sedangkan daya tarik bulan terlalu lemah. Sayang sekali. Padahal saya ingin melompat-lompat. Di bulan saya dapat melompat sejauh 10 dan setinggi 7 meter. Arden lalu berkhayal sedang bermain-main di bulan. Tapi Barbican membuyarkan lamunannya.
Jangan melamun. Kita dalam bahaya. Kita akan mengelilingi bulan selamanya. Sekarang jarak peluru dari bulan hanya 100 km. Dengan teropong, jarak bulan hanya 1,5 km. Michael Arden, sebelum mati kita sebaiknya memperhatikan bulan dengan teliti. Semua dataran dan gunung itu ada namanya. Di bulan tidak ada laut, awan, dan hujan. Meskipun begitu dataran luas itu disebut lautan awan. Apa nama gunung itu? Gunung Copernicus. Tingginya kira-kira 3 km. Jika matahari bersinar, tepinya keperak-perakan. Peluru itu sedang mengelilingi bulan bagian utara. Aneh benar gunung itu. Gunung itu seperti dibuat manusia untuk menahan sinar matahari. Kepler, ahli bintang, pernah berkata begitu. Hanya Kepler tak tahu bahwa gunung itu begitu berat dan tinggi. Berat kan di bumi, di bulan semua benda 6 kali lebih ringan. Jadi manusia bisa membuatnya. Tapi jangan lupa Arden, di bulan tak ada manusia. Tapi lihat itu. Apakah itu bukan ladang? Apa pendapatmu? Itu ladang. Kalau ada ladang, tentu ada manusia. Itu bukan ladang. Itu dataran pegunungan yang masing-masing lebarnya 50 km. Itu tampak seperti ladang karena terlihat dari ketinggian 100 km. Bagaimana terjadinya pegunungan itu? Mungkin akibat letusan gunung api pada zaman purba. Sayang peluru kita terbang terlalu tinggi hingga semuanya tampak samar-samar. Mungkin di bulan ada makhluk seperti yang kubayangkan ini. Beberapa jam kemudian matahari terbenam. Siang jadi malam dengan mendadak gelap. Memang demikian. Di bulan tak ada fajar dan sore. Siang jadi malam dengan tiba-tiba. Peluru meluncur dalam kegelapan. Gelap gulita. Ada lampu sorot tidak. Di sini lampu tak ada gunanya karena bulan terlalu jauh dari sini. Yang penting kita harus makan. Sekarang kita ada di mana Barbican? Sekarang kita berada di bagian bulan yang tidak pernah terlihat dari bumi. Sayang begitu gelap hingga kita tak dapat melihat bagian ini. Mengapa kita tak jatuh ke bulan Barbican? Karena masih terlalu jauh dari bulan. Siapa tahu di bagian ini ada udara, air, hutan, dan manusia. Sayang saya tidak membawa lilin. Lilin itu dapat dinyalakan lalu dilempar keluar dan jatuh di bulan. Lalu kau dapat melihat gadis-gadis bulan sedang menari-nari. Itu khayalan anak kecil. Berapa derajat suhu di sini? Pasti dingin sekali. Lihat SS yang menempel pada jendela ini. Kalau ingin mengukurnya, lemparkan termometer keluar. Kemudian, cepat jendela tutup lagi. Beberapa menit kemudian termometer ditarik lagi. 142 derajat di bawah nol. Kalau begitu saya harus memakai selimut. Tiba-tiba Arden kejatuhan telur ayam ke kepalanya. Hei! Kurang ajar. Kau anggap apa kepalaku? Hahaha. Kau dapat hadiah telur meleleh. Hahaha. Itu telur ayam angkasa. Barbican, seharusnya kita tidak boleh tertawa. Sebab kita diambang pintu maut. Peluru kita akan jatuh di mana? Katakan terus terang. Barbican menjawab dengan sedih. Nasib kita mencemaskan.
Kita bisa mati karena lapar, haus, dingin, panas, atau kekurangan udara. Kita bisa ketabrak meteor. Aku juga bisa mati. Ya, tiap saat bisa ketabrak meteor. Tiba-tiba Nickel berteriak. Lihat, ada sinar, ada meteor lagi. Mudah-mudahan tidak berbelok ke sini. Lihat, ada lagi. 1, 2, 3. Menyilaukan mata. Untung tidak menuju ke arah kita. Jika ketabrak, riwayat kita bisa tamat seketika. Tapi dugaan Barbican meleset. Masih ada meteor lagi yang lebih besar dan lebih berbahaya. Awas, bola api menuju kita. Bola api itu makin dekat dan makin terang sinarnya. Di luar dugaan mereka, tiba-tiba bola api itu meledak berkeping-keping. Seperti lampu berhamburan. Hei, lihat ke bawah. Apa itu? Aneh. Ajaib. Kau percaya? Kau tidak mimpi. Apakah kau tidak salah lihat? Apa itu? Mereka dapat melihat bagian belakang bulan. Lautan, awan, hutan. Beberapa waktu kemudian mereka dapat melihat matahari lagi. Lihat matahari. Kita terbang mengelilingi bulan. Benar, mungkin mengelilingi untuk selama-lamanya. Kita akan mati di angkasa. Ya, kalau peluru kita tak dapat dibelokkan. Lebih baik kita mencari akal supaya dapat mendarat di bulan daripada mati di angkasa. Pendapatmu betul. Saya juga ingin bermain-main di bulan. Tapi bagaimana caranya mendarat? Tenang, Arden. Peluru kita diperlengkapi dengan 2 buah roket kecil. Roket itu dapat digunakan sebagai kemudi. Lalu, jelaskan lebih lanjut. Cara menghidupkannya seperti kalau kita menyulut mercon. Setelah roket hidup akan ada goncangan hebat. Ada kemungkinan peluru meluncur cepat dan langsung menabrak bulan. Nickel lalu menyulut sumbu roket. Hati-hati, Nickel. Sulut perlahan-lahan. Setelah roket hidup, peluru terguncang dan berbelok arah. Tolong! Tolong! Kemana ini? Celaka! Peluru salah arah. Kita akan jatuh ke bumi. Kiamat. Kita akan hancur. Benar, karena kecepatannya 16 km per detik. Stasiun pengamat bintang di Cambridge panik. Ada meteor. Ada komet jatuh dari angkasa. Oh, bukan. Itu peluru Barbican. Kirimkan telegram ke Perhimpunan Pencipta Meriam dan mintalah kapal penyelamat. Seluruh dunia gempar waktu mendengar berita tentang peluru itu. Berita dunia, peluru angkasa mendarat. Awak peluru masih hidup. Menurut Pusat Penyelidikan Bintang di Cambridge, peluru angkasa jatuh di Lautan Teduh. Sebuah kapal Angkatan Laut Amerika berusaha menyelamatkannya. Marston dikerumuni para wartawan. Peluru tenggelam di laut. Mereka hidup. Terus terang. Saya sebagai wakil ketua Perhimpunan Pencipta Meriam belum dapat memberi jawaban yang pasti. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan perjalanan mereka berhasil dan mereka dapat pulang ke bumi dengan selamat. Sementara itu peluru meluncur ke bumi dengan kecepatan luar biasa karena terkena gaya tarik bumi. Kita akan binasa. Kita akan hancur berkeping-keping. Saya lebih suka begitu. Lebih baik hancur dan dikubur di bumi daripada jadi ikan kering di angkasa.
Karena mengira ajalnya sudah dekat, mereka menyerah pada nasib. Tak lama kemudian, peluru menembus udara di bumi. Karena gesekan udara, peluru makin lama makin panas dan terbakar. Sementara itu, kapal Susquehanna sudah siap memberikan pertolongan. Brownsville, apakah peluru sudah jatuh? Mungkin sudah, Kapten. Saya yakin peluru itu sudah jatuh ke laut dan tenggelam. Saya perintahkan harap segera mencarinya. Sebentar lagi malam. Gunakan lampu sorot yang kuat. Siap, Kapten. Sepanjang malam awak kapal Susquehanna mencari awak peluru. Tak ada apa-apa. Mungkin mereka terbenam di dasar laut. Kita seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mereka pasti sudah mati. Jika mayatnya dapat kita temukan, dapat kita kubur dan diberi penghormatan secara militer. Benar, mereka adalah pahlawan ilmu pengetahuan. Pagi-pagi benar Kapten telah berada di geladak. Ada berita Brownsville. Sama sekali tidak, Kapten. Kasihan, mereka tentu hangus terbakar dan mati di dasar laut. Tiba-tiba terdengar suara mendesis. Suara apa itu? Brownsville terperanjat, matanya terbelalak, mulutnya ternganga. Celaka. Mereka benar-benar terbakar. Peluru angkasa. Hore! Peluru itu meluncur dengan kecepatan luar biasa. Peluru itu pasti meleleh jika tidak tahan panas. Cepat tolong mereka! Bara raksasa itu jatuh ke air dengan deburan dan desisan hebat. Mereka pasti binasa, terbakar dan tenggelam. Cepat kirim berita kepada Perhimpunan Pencipta Meriam. Katakan bahwa kami akan menyelamatkan awak peluru jika mereka masih hidup. Baik, Kapten. Turunkan regu penyelam dan 2 skoci. Cari segera peluru itu. Para penyelam segera mencarinya di dasar laut, tapi mereka tak menemukannya. Tak ada bekasnya. Mengapa lama sekali? Mungkin peluru itu meleleh seperti lilin dan hancur berkeping-keping bersama penumpangnya dan lenyap di dasar laut. Kasihan mereka itu. Hangus jadi arang dan abu. Tidak ada bekasnya. Para penyelam tak dapat menemukan peluru itu. Mari kita kembali ke kapal. Tapi tiba-tiba, lihat. Apa itu? Pelampung. Para penolong melihat bendera Amerika. Peluru angkasa. Apakah mereka masih hidup? Tak lama kemudian, gila, mereka sedang main catur. Skak Barbican. Tapi belum kalah, Barbican masih punya benteng. Kapal Susquehanna mengangkat peluru itu, sementara awak peluru tetap asik bermain catur. Hore! Hidup Barbican! Hidup pahlawan angkasa! Di mana-mana mereka mendapat penghormatan dan sambutan meriah. Peluru itu terbakar tapi tidak meleleh sebab terbuat dari campuran aluminium dengan logam bermutu tinggi. Dan kami tidak tenggelam karena peluru itu lebih ringan daripada air. Perhimpunan Pencipta Meriam jadi masyhur dan banyak orang ingin jadi anggota perkumpulan itu. Saya sudah mendaftarkan diri setahun yang lalu. Antri satu persatu,
Jangan berdesakan. Akhirnya Aden pulang ke Prancis. Potret ketiga angkasawan itu dipasang di tempat-tempat umum. Selamat tinggal kawan-kawan. Cerita ini khayal belaka, dikarang oleh Jules Verne kira-kira 1 abad yang lalu. Selamat jalan. Sampai jumpa. Manusia pertama yang mendarat di bulan adalah Neil Armstrong, orang Amerika, pada tanggal 20 Juli 1969. Tamat.